Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Harian Fajar. Jumpa lagi dalam program Parlementa bersama saya Nurin Arsyad. Hari ini saya bersama dengan salah satu legislator muda di DPRD Kota Makassar. Beliau Dr. Udin Saputra Malik. Saat ini Dr. Udin merupakan anggota Komisi A dari fraksi PDI Perjuangan. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang berbagai hal polemik yang terjadi di seputar Kota Makassar. Salah satunya adalah persoalan gudang dalam kota yang sampai hari ini belum tuntas-tuntas persoalannya. Ya baik, selamat siang Dok, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya, pertama-tama ini kan salah satu yang masih berpolemik hari ini adalah terkait gudang dalam kota. Ya. Nah, sementara regulasinya sudah ada sejak 2015, ya. Tahun 10 tahun yang lalu. Ya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga polemik itu masih terus bersuara dan tidak ada penyelesaian sampai hari ini? Ya. Ya, bagaimana Dr. Udin merespons hal itu sebagai anggota Komisi A? Ya, jadi pertama-tama perkenalkan saya Dr. Udin Malik dari Komisi A yang membidangi salah satunya adalah PTSP, dinas yang mengurus perizinan. Nah, salah satu sektor usaha yang diatur perizinannya adalah usaha warehouse atau gudang dalam kota. Nah, untuk regulasi gudang dalam kota itu sebenarnya jauh lebih lama lagi, Bu. Jauh dari 2015 itu sudah ada peraturannya. Berdasarkan kita punya data di Perda itu tahun 92 tentang pergudangan dan pengelolaan terminal kargo. Jadi tempo hari sudah ditetapkan beberapa lokasi untuk sentralisasi aktivitas warehousing, yaitu di Parangloe, Bira, dan di Kecamatan Biringkanaya. Nanti setelah itu mengalami perubahan di tahun 2005, 2009, dan 2019 hingga ditetapkan 2 kecamatan untuk warehouse atau gudang, yaitu di Biringkanaya dan di Tamalan Rea. Lalu kenapa sampai detik ini masih terus berpolemik di masyarakat? Ya memang karena multifaktor. Yang pertama adalah tidak adanya mismatch antara investasi pergudangan dengan aktivitas pergudangan itu sendiri. Nah, kedua, penegakan regulasi dan tentunya ya kemauan dari pelaku usaha itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang sebaran gudang itu memang untuk gudang dalam kota itu paling banyak kan di daerah utara, di Kecamatan Wajo, Telo, Ujung Tanah, ada juga sedikit di Bontoala. Namun tidak menutup juga kemungkinan bahwa di daerah-daerah lain seperti Panakukang, Pamajang, kemudian di tempat-tempat Tamalate dan seterusnya itu ada. Nah, tentunya kita akan bertanya lagi bahwa kenapa harus ditertibkan, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lain dulu sebelum saya nanti. Sejauh ini, apakah sudah pernah Komisi A turun melakukan sidak, memantau, atau misalnya mengetahui secara detail kenapa sih misalnya tidak dipindahkan misalnya gudangnya ke tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota? Iya, jadi sidak sudah berkali-kali setiap masa, bahkan sebelum saya Komisi A itu sudah melakukan sidak berkali-kali. Bahkan seingat saya dulu juga itu pernah dilakukan penyegelan, ya. Bahkan sudah ditetapkan juga bahwa izin perpanjangan dan izin baru itu sudah tidak akan disetujui kalau berada di dalam kota. Cuman kan memindahkan investasi yang begitu besar ke suatu daerah itu kan tidak serta-merta, ya, tidak gampang. Jadi tentunya di sini kita sebenarnya harus duduk bersama untuk merumuskan kira-kira penyelesaiannya apa nih, gitu. Karena kita juga harus melihat bahwa sektor gudang dalam sektor pergudangan ini, warehouse ini adalah salah satu
komponen penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ya, di satu sisi kita tidak boleh mematikan, di satu sisi kita harus mengatur supaya aspek-aspek keamanan, sosial, kenyamanan, lingkungan, infrastruktur dan lain sebagainya itu bisa tercapai. Gitu. Nah, kalau misalnya solusi dari tawaran solusi dari DPRD sendiri yang untuk memindahkan, misalnya kan tidak semudah memindahkan investasi dari yang awalnya di lokasi awal ke lokasi pergudangan, kira-kira seperti apa solusi yang ditawarkan? Iya, solusi pertama tentu kita mengajak investor, pelaku usaha untuk menyediakan lokasi-lokasi pergudangan yang affordable. Jadi untuk pelaku-pelaku usaha yang ibaratnya ya medium ke bawah itu bisa mengakses lokasi tersebut. Kemudian untuk yang memang investasinya begitu besar, ini mungkin sembari diberikan waktu untuk melakukan pemindahan lokasi, aktivitas usahanya harus diatur dengan baik. Contohnya penerapan jam operasional. Yang kedua adalah penataan parkir yang bisa juga kita koneksikan dengan bagaimana pemerintah Kota Makassar ini dapat mengatur perparkiran dari kendaraan-kendaraan logistik tersebut, sehingga selain masyarakat mendapatkan kenyamanannya, pemerintah juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, kira-kira sejauh ini apakah ada data dari Komisi A sendiri, kira-kira dari hasil sidak selama ini berapa sih sebenarnya gudang yang ada dalam kota yang saat ini masih beroperasi, dan kemudian apakah misalnya ketika semua dipindahkan ke Beringkenaya dan Tabenan, apakah lahannya itu cukup untuk menampung semua itu? Ya, jadi kalau untuk data kita pegang data dari Disperindak terkait tanda daftar gudang. Ya, tanda daftar gudang itu adalah memang yang resmi, ya, yang resmi. Tapi di luar sana banyak pengusaha yang dalam tanda kutip kucing-kucingan, mengakali. Jadi dengan membuat izin usaha dengan KBLI tertentu yang kemudian dalam praktek lapangannya berbeda. Contohnya kita pernah menyidak satu tempat, saya tidak perlu sebut lokasinya, dari depan seperti ruko, cuma 2 ruko, kemudian ada toko, jadi aktivitas pertokoan. Kita kemudian masuk ke dalam, ternyata satu deretan ruko-ruko yang kosong itu lainnya itu kita kira tidak berpenghuni, atau ternyata itu connect, jadi satu kesatuan. Kita makin ke belakang lagi ternyata begitu besar gudangnya, gitu. Nah, ketika kita melakukan investigasi perizinan dan lain sebagainya, barulah kita temukan bahwa wah ini main gitu loh. Seperti itu. Nah, ini pasti tidak 1-2. Pasti tidak 1-2. Kita sering dapat aduan dari masyarakat terkait aktivitas bahwa itu di sana sering tutup memang, tapi itu gudang. Dan seterusnya. Jadi kita juga selain berpedoman terhadap data yang dimiliki oleh Disperindak maupun PTSP, ya kita juga harus melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat, ya, meliputi kelurahan dan kecamatan, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama, gitu. Nah, sebelum itu juga sebenarnya saya mau memberikan penjelasan kenapa sih gudang dalam kota ini begitu jadi concern, ya. Jangan sampai nanti dibilang tidak berpihak terhadap pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, pertama kita lihat dari keselamatan, ya. Jadi aktivitas pergudangan dalam kota ini kan melibatkan transportasi yang menggunakan mobil yang besar, tonasenya besar. Kemudian lokasi-lokasi pergudangan ini kan begitu dekat dengan kawasan pemukiman.
Saya lagi mengumpulkan data berapa kasus kecelakaan yang terjadi, termasuk ya kayak anak-anak yang tertabrak, mobil pribadi yang tertabrak dan lain sebagainya. Jadi pertama keamanan, ya. Persoalan kemacetan itu sebenarnya persoalan sekian, ya. Ya walaupun kita ketahui juga salah satu alasan untuk mendorong terus kenapa ini harus sesuai dengan zona, ya memang yang sering kelihatan ini adalah kemacetan, tapi kita tidak lihat bahwa yang urgent itu adalah pertama keselamatan. Jadi satu, keselamatan lalu lintas, kedua keselamatan dari zona itu sendiri. Contohnya ada kejadian di salah satu kabupaten, gudang yang berada di tengah-tengah kota itu terbakar. Terbakarnya gudang ini akhirnya merembet ke rumah-rumah warga. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan peruntukannya. Beda halnya contohnya di kawasan industri Kimah. Di situ ada satu pabrik terbakar, tapi tidak pindah ke sekitarnya. Karena memang sudah by design, kemudian by protokol, SOP, pemantauan dan lain sebagainya, itu kita sudah assure, kita sudah pantau, jamin bahwa sesuai dengan SOP untuk keselamatan. Ya, kedua itu tentang kemacetan itu sendiri. Karena aktivitas bongkar muat itu melibatkan kendaraan yang volume yang dimensinya besar, kemudian ada feeder dan lain sebagainya. Ini tentunya kalau berada di kawasan yang mungkin berdekatan dengan sekolah, berdekatan dengan rumah sakit, berdekatan dengan kompleks pembelanjaan, ini nanti menyebabkan carut-marut kemacetan yang tentunya makin hari makin parah. Dan yang ketiga adalah terkait fasilitas negara. Jadi jalanan-jalanan ini kan kita sudah tentukan nih bahwa jalanan sini adalah jalanan pemukiman yang dilalui oleh kendaraan dengan tonase rendah. Ini kawasan industri yang harus dilalui oleh kendaraan tonase tinggi. Nah, kejadian yang sekarang kan banyak kawasan-kawasan yang kemudian dijadikan tempat untuk tonase yang tinggi jadinya, yang lewat. Akhirnya ya pemerintah harus keluar duit lagi untuk maintenance dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini kan tadi yang menarik bahwa masih banyak pengusaha sebenarnya sudah tahu aturannya, bahwa ada regulasi seperti itu, tapi kebanyakan mereka kayak bebal, tidak mau taat sama aturan. Ditambah lagi mungkin pengawasan pemerintah yang sangat lemah. Nah, karena ini kan sebenarnya ini regulasi sudah 10 tahun tidak bertaji, menurut saya. Nah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya ke depannya supaya perizinan, pengawasan itu ketat dalam mengatur tentang ini kawasan gudang dalam kota ini? Ya, jadi pertama kita lagi menunggu perda tentang RDTR, rencana detail tata ruang, di mana RDTR ini nanti akan connect dengan sistem OSS, sehingga ketika pelaku bisnis mengajukan perizinan itu sampai titik koordinat terkecil, nama jalan, nama RT, nama RW, itu kita sudah tahu bahwa di situ tidak boleh aktivitas ABCD, boleh aktivitas ABCD. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus mengaktifkan kembali Satgas untuk menertibkan pelaku-pelaku bisnis ini, gitu. Untuk yang mungkin yang besar ya tentunya kita tanya komitmennya bagaimana, gitu. Kita sembari memberikan kebijaksanaan tanpa harus mematikan bisnis, kita juga harus lakukan negosiasi, gitu loh. Negosiasi bukan berarti pemerintah dalam posisi lemah, tapi pemerintah dalam posisi memberikan kesempatan untuk kemudian tidak menjadi ancaman bagi iklim investasi secara keseluruhan di Kota Makassar. Intinya kota tetap tertata, tetapi tidak mematikan bisnis atau investasi. Betul. Ya baik, selain persoalan gudang dalam kota,
selama ini dalam menyerap aspirasi, baik itu dalam reses ataukah menerima aspirasi di kantor, kira-kira apa saja yang paling banyak disuarakan atau diaspirasikan oleh masyarakat, terutama yang terkait dengan Komisi A? Iya. Kalau kami di Komisi A tentunya yang pertama sering datang terkait perizinan, ya, tentunya perizinan usaha-usaha seperti tempat hiburan malam, kemudian kafe-kafe. Nah, itu banyak masuk di kita, dan ini juga tentunya kita mau mengajak peran serta masyarakat untuk ayo melek regulasi. Gitu. Regulasi kita memang terkenal ribet. Kenapa? Ya itulah Indonesia, ya. Tapi kita tidak boleh berdiam diri, karena memang regulasi-regulasi ini kan diciptakan untuk mengatur, menata. Sebenarnya kalau dibilang regulasi kita ribet, di mana-mana seperti ini, gitu loh. Kita ke Amerika mau buat usaha, itu juga seperti ini. Kita mau ke Cina, mau kemana, itu kurang lebih hampir sama. Cuman persoalannya adalah literasi kita terhadap regulasi itu kurang. Ibaratnya baru kita dapat juknis membuat izin 4 halaman, kita sudah tidak mau baca, sudah bilang ribet. Padahal juknis tersebut menjelaskan ini yang kau urus, ini yang kau urus, dan seterusnya. Nah, mungkin juga dalam praktek di lapangan ini ada praktek calo atau ada praktek mempersulit dan lain sebagainya. Nah, ini sudah tahun 2025. Hal-hal seperti itu gampang sekali kita antisipasi, gitu. Kalau ada yang meminta duit apa segala macam, mempersusah, adukan secara baik-baik, ya maupun tidak baik-baik. Intinya sekarang akses informasi itu sudah terbuka, jadi kalau ada praktek-praktek seperti itu, pasti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga pasti berpikir bahwa antiviral kah atau bagaimana, ya kan? Ya, tapi itu dia kata kuncinya. Ayo kita meningkatkan literasi kita tentang kebijakan dan regulasi dalam membuat bisnis. Karena bagi saya, bisnis akan tumbuh dengan baik apabila terdapat ketenangan, dan ketenangan itu dimulai dari mematuhi aturan yang berlaku. Baik, pemirsa Harian Fajar, regulasi sebenarnya itu adalah untuk mengatur dan menata, bukan justru untuk mematikan bisnis atau menyulitkan masyarakat maupun pengusaha. Nah, ya, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari ini dengan Bapak Dr. Udin. Terima kasih, Dok, sudah meluangkan waktu untuk hadir. Ya, semoga saja semua aspirasi-aspirasi yang masuk dari masyarakat bisa dikawal secara bersama, bukan cuma dari teman-teman legislator, termasuk juga kami peran media, bagaimana membantu mengawal, mengontrol, dan mengawasi segala hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.